Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Sinau Data ID. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan membahas mengenai beberapa tipe data yang ada pada Python. Nah, materi selanjutnya ini adalah salah satu tipe data yang selanjutnya. Ini menurut saya tipe data yang cukup sering dipakai juga, khususnya dalam pengolahan data, gitu ya. Namanya list, gitu. Ini materinya ada cukup banyak ya. Kita coba run terus satu-satu. Eh, Oke, kita mulai dari penulisannya. Ini sebenarnya udah kita singgung ya di materi tipe data intro gitu ya. Kalau kita mau ngebuat semacam list, ya itu dia ada spesifik kurung siku ya sebagai ciri khasnya gitu ya. Jadi di sini my list, let's say ini adalah kumpulan buah gitu ya. Ada apple, ada banana, ada cherry. Masing-masing itemnya itu dipisahkan dengan koma gitu. Kemudian list are used to store multiple item. Jadi ada banyak item itu disimpan dalam single variable gitu. List are created using square bracket ya, kurung siku. Oke, kemudian nah untuk list item, di sini ada keterangan list item itu order gitu ya, urut gitu ya. Kemudian changeable bisa diubah, kemudian allow duplicate value. Jadi memungkinkan kalau misalkan value-nya itu ada duplicate gitu ya. Ada beberapa kali muncul itu possible gitu. Misalkan list usia gitu ya dalam satu kelas. Itu kan mungkin aja ya kalau misalkan duplicate gitu. Kemudian list item are index, jadi ada indeksnya. Nah, index, the first item has index zero gitu. Indeks ini mungkin sederhananya gini teman-teman. Bayangkan bahwa setiap item itu ini ya, yang ada di dalamnya ini, itu punya alamatnya ya, punya nomor alamatnya masing-masing. Ya, yang mana dimulai yang paling depan ini dia adalah indeks nol atau alamatnya nol gitu ya. Baru banana ini satu dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dia order ya, urut, kemudian bisa diubah. Eh, Cara ngubahnya nanti kayak gimana, itu eh, nanti ya ada di change list item, gitu. Section sendiri, kemudian allow duplikat. Nah, ini maksudnya contohnya. Jadi kalau misalkan ada apple, nggak apa-apa nih. Kalau misalkan ada item apple lagi, gitu. Kemudian sama seperti string, cara untuk kita tahu jumlah item yang ada di dalam list itu ada berapa, kita bisa menggunakan fungsi len, gitu ya. Jadi kalau katakanlah kita punya list, terus di sini ada kita ini ya set len this list, kita nanti akan muncul nih. Kalau misalkan kita try it yourself, nah hasilnya itu tiga, gitu ya. Sejumlah item yang ada pada list, gitu. Kemudian, nah ini menarik nih, list item data types. Jadi kalau misalkan kita ngebuat list, itu tipe data di dalam tiap-tiap itemnya itu tuh bisa beraneka ragam, gitu ya. Kita mau bikin list buah-buahan yang itu tipe datanya string, bisa, gitu ya. Kita mau ngebikin tipe data yang di dalamnya itu numerik atau integer, itu bisa, gitu. Boolean juga bisa, gitu ya. Jadi nggak spesifik, oh harus string aja, harus integer, enggak, gitu ya. Nah ini salah satu menariknya case di list, gitu. Dan bahkan gitu ya, list can contain different data type. Jadi bisa list itu isinya itu bermacam-macam, teman-teman. Gitu. Bermacam-macam. Jadi ABC terus ini kan string ya. Kemudian 34 ini integer. Tuh. Kemudian kalau kita pengen tahu sebenarnya sama ya di yang sebelum-sebelumnya kita udah harusnya familiar ya. Kalau mau tahu tipe datanya itu apa, cukup menggunakan fungsi type. Oke, kemudian, nah ini kalau misalkan kita mau ngebuat ini ya, it's also possible to use list constructor when creating a new list, gitu. Ini kok nggak ini apa namanya pakai kurung siku, ya dia udah tergantikan sama kondisi list di sini. Jadi list di sini udah secara otomatis ngebuat gitu ya, list di sini itu nggak apa-apa nih pakai kurung oval gitu, karena ibaratnya dia membuat gitu ya tipe datanya ini menjadi list gitu. Oke. Nah, di sini ada notes tambahan Python collection array. There are four collection data type in Python programming language. Gitu. Apa aja? Ada list, tuple, set, dan dictionary. Gitu ya. Jadi ada empat tipe data collection. Gitu. Atau di sini dalam tanda kurung array. Gitu ya. List, tuple, set, dictionary. Oke. Oh, terus di sini ada keterangan tambahan gitu ya sebagai tambahan informasi. As a Python 3.7 dictionary itu order atau urut gitu ya. Sedangkan kalau version yang 3.6 atau sebelumnya gitu ya, dictionary itu tidak urut.
Oke, itu nanti in detail ada di materi dictionary ya sebenarnya. Oke, sip. Kita lanjut dulu. Nah, gimana cara aksesnya? Ini sudah sempat kita singgung sebenarnya di video sebelumnya, gitu ya. Ada section, kalau misalkan kita udah tahu indeksnya, cukup mudah ya untuk kita bisa pakai kurung siku, kemudian masukkan indeks berapa, gitu. Let's say kalau misalkan di sini kita mau ngambil pisang, berarti pisang ini adalah indeks 1, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita try it yourself, kita ini ya, di list ini nama variabelnya, kemudian kita ambil indeks pertama, indeks 1 ya, maksudnya di sini, itu dia akan pisang. Kalau misalkan kita mau ambil cherry, gitu ya, ini bisa indeks 2 atau indeks 1. Nah, kalau misalkan kita coba execute, nah hasilnya sama ya. Gitu. 2 ini indeks 2, kalau mulai dari belakang, minus 1. Oke, nah ini sebenarnya negatif indexing. Gitu ya. Oke, dia ngambilnya dari urutan belakang. Gitu ya. Minus 1, minus 2, dan seterusnya. Oke, kemudian ngambil sebagian range itu juga bisa ya, gitu. Dua ini di sini, let's say misalkan ya, di list dari beberapa kumpulan buah di sini, startnya berarti dari dua, berarti ngambilnya cherry, gitu ya. Kemudian lima ini ke exclude ya, jadi dia batasannya lima yang tidak terambil, berarti cuma sampai indeks 4, gitu. Berarti kalau sampai indeks 4, berarti cherry, orange, dan kiwi. Kita coba. Oke, ini ya, cherry, orange, dan kiwi, gitu ya. Nah, sini ada notes-nya nih. Time in position 5 is not included. Sip. Oke, kita lanjut. Oke, juga bisa kalau misalkan kita mau ngambil yang terdepan ya, 4 yang terdepan gitu. Jadi titik 2, kemudian kita mau ngambil berapa item terdepan nih, 4 gitu ya. Maka ya udah tulisin aja nih kayak gini. Kalau misalkan kita mau ngambil 5 terdepan ya udah tinggal diganti 5. Oke, kemudian kalau startnya dari 2, gitu ya, kita startnya dari mana, terus ngambil sisa yang belakangnya, gimana? Titik duanya tinggal diubah di paling belakang, gitu ya, seperti ini. Kemudian kita mau startnya dari mana? Startnya dari 2 nih, indeks 2 ini cherry. Jadi dia akan ngambil cherry, orange, kiwi, melon, dan mango. Kalau misalkan kita coba execute, nah kurang lebih seperti ini ya. Kita startnya dari indeks 2 dan seterusnya ke belakang, gitu. Oke, range negatif juga bisa, gitu ya. Kemudian, nah ini menariknya. Di sini to determine if a specific item is present in a list, use the in keyword, gitu ya. Jadi di sini kita juga bisa ngecek gitu ya spesifik ini ya. Katakanlah kita punya string, kita mau ngecek nih Apple itu ada nggak sih di dalam listnya, di dalam item listnya, gitu ya. Kita bisa memanfaatkan keyword in, gitu ya. Apakah Apple itu ada di keranjang buah nggak sih, gitu ya. Nah ini kan ada nih. Nah, maka dia di sini kalau misalkan true, ya ini adalah expressionnya. Apakah dia bernilai true? Kalau true, yes, Apple is in the fruits list. Gitu. Jadi bisa dicek juga nih kalau kita mau ngecek something gitu ya, apakah ini ada nggak di dalam listnya? Kita juga bisa gitu ya menggunakan keyword in. Sip. Oke, next. Nah, change list. Jadi salah satu karakteristik dari list ini itu dia bisa diubah ya item value-nya, teman-teman. Gitu. Nah, gimana cara mengubahnya? Caranya cukup mudah. Salah satu caranya adalah kita let's say mau ini ya, change the second item gitu ya. Kita mau merubah pisang. Mau merubah jadi apa nih? Jadi blackcurrant gitu ya. Caranya kayak gimana gitu ya? Ini kita punya variable gitu ya. This list gitu ya. Apple, banana, cherry. Kemudian kita mau ngubah pisang. Caranya adalah variabelnya, kemudian tuliskan dia mau indeks berapa nih yang kita ubah, gitu ya. Kemudian kita assign aja nih value barunya apa, gitu. Otomatis kalau misalkan ini kita jalankan, gitu ya, kita print, nah hasilnya udah pasti berubah lagi nih. Sudah berubah yang awalnya pisang ke banana akan jadi black currant, gitu. Kemudian bisa juga kalau misalkan yang diubah itu ini ya change a range of item, gitu. Ini juga bisa, gitu. Kemudian apa lagi nih? Next aja. Nah, kalau misalkan kita mau masukin to insert new list item, let's say kita udah punya keranjang buah gitu ya, kita mau nambah lagi nih keranjangnya gitu ya. Udah ada apple, udah ada banana, udah ada cherry gitu ya. Kita mau nambah watermelon gitu ya. Gimana caranya? Gitu. Nah, to insert new list item without replacing any of existing value, we can use insert method gitu. Jadi the insert method insert item at the specific index gitu. Jadi dia bisa nih, let's say kalau misalkan ya kita udah punya kumpulan list, kita mau masukin watermelon.
This list, nama metodenya, insert. Kemudian di sini kita mau naruhnya di indeks berapa? Oh, indeks 2 gitu ya. Kemudian masukkan value-nya apa? Watermelon. Maka kalau misalkan kita execute, nah di indeks 2 dia akan masuk nih watermelon gitu. Jadi eh, bisa diubah, bisa juga ditambah gitu ya dengan cara insert. Sip. Oke, kemudian as a result of the example above, the list will now contain 4 item. Jadi yang awalnya 3 jadi 4. Oke, itu untuk change list item. Sekarang kita masuk ke section add list item. Nah, to add an item to the end of the list, use the append method. Jadi kalau misalkan kita mau nambah, tapi kita nambahnya itu pengennya di terakhir terus gitu ya. Nah, kita bisa pakai metode append gitu. Jadi bedanya dengan insert tadi bisa spesifik ya, indeks berapa gitu ya. Tapi kalau append itu nambah, sama-sama nambah, tapi nambahnya pasti di indeks terakhir gitu. Nah, contohnya misalkan gini, kita udah punya 3 item gitu ya, item buah gitu, kita mau nambah orange gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kita jalankan, karena ada append di sini, nah akhirnya orange-nya ini ada di akhir nih, gitu. Sekarang kita misalkan mau nambah lagi, append lagi nih, watermelon, gitu ya. Nah, kalau kita execute, nah akhirnya watermelonnya nambah juga di sini gitu ya. Jadi urutannya dari atas ke bawah ya. Orange-nya dulu yang ditambah, kemudian watermelonnya selanjutnya. Sip. Kemudian ini ya, tadi sebenarnya sama insert item udah kita pelajari ya. Spesifik bisa indeks apa nih kita mau masukinnya. Gitu. Kemudian action list gitu. To append element from another list to the current list, use extend gitu. Jadi contohnya misalkan kita mau ngegabungin antara 2 list, itu juga bisa pakai extend gitu. Jadi kita punya this list sama tropical gitu ya. Di list yang awal, kemudian kita masukin nih buah-buah yang tropical kategori gitu ya. Dengan extend ini, maka hasilnya adalah nih antara 2 listnya jadi satu gitu. Gitu ya. Jadi dengan cara extend. Kemudian apa lagi nih? Add any iterable. The extend method does not have to open list. Oke. You can add any iterable object, tuple, sets, dictionary, dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalau misalkan di sini ini ada 2 ya, add element of a tuple to a list. Gitu ya. Jadi di sini ada list, di sini ada kiwi. Orange di tuple, jadi tipe datanya tuple ya, pakai kurung oval. Terus di extend. Nah, hasilnya kayak gimana nih? Oke, jadi hasilnya juga bisa ya, gitu. Hasilnya juga bisa. Oke, jadi bisa sama list, gitu ya. Kemudian sama-sama extend ya. Kemudian juga bisa beda tipe data ya, gitu. Sip. Oke. Nah, yang selanjutnya ini kalau tadi kita udah gimana caranya akses, kita udah ngubah, kita udah bisa nambah. Kalau mau ngapus bisa atau enggak? Ya, jawabannya bisa. Salah satu metodenya kita bisa pakai remove gitu. Jadi kalau mau menghilangkan nih salah satu dari item di sini gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan metodenya remove, kemudian spesifik apa nih yang mau kita item apa yang mau kita hapus gitu. Oh, banana gitu ya. Jadi kalau kita jalankan, nah yang awalnya ada pisang jadinya nggak ada gitu ya. Cherry jadi indeks 1 gitu ya, maju ke depan. Kemudian, oke, if there are more than one, nah ini yang menarik ya. Kalau misalkan ada 2 pisang gitu ya, itu gimana nih? Nah, remove the first occurrence of banana gitu ya. Dia akan menghapus yang muncul pertama gitu ya. Jadi kalau misalkan kita, nah banana yang terhapus itu adalah banana yang muncul pertama gitu, which is adalah setelahnya apple ya di sini. Tapi untuk banana yang terakhir ini masih ada gitu. Nah, kalau tadi kan ini ya, apa namanya, dengan value-nya gitu ya. Gimana kalau kita mau menghapus spesifik gitu, indeks gitu. Nah, kalau mau spesifik indeks, kita bisa pakai metode pop gitu, POP gitu. Contohnya misalkan kita mau ngehapus second item gitu ya, pisang berarti kan. Nah, kita bisa pakai pop gitu ya, nama variabelnya apa, kemudian pop gitu ya, tuliskan, masukkan indeks berapa nih? Oh, indeks 1 gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita jalankan, nah hilang nih banananya. Gitu. Jadi bisa pakai for. Oke, kemudian if you don't specify the indexnya, nah itu masih bisa ya, method remove the last item. Jadi kalau misalkan pop tapi nggak ditulisin indeks berapa, yang akan hilang adalah indeks terakhir.
which is di sini adalah seri gitu. Kemudian kalau mau menghapus gitu ya, specified index gitu. Nah, di sini bisa juga pakai del keyword gitu ya. Jadi kita mau menghapus first item gitu ya, del, kemudian dislist gitu. Kemudian specific indexnya gitu. Kalau misalkan kita jalankan, nah ini ya hilang gitu. Karena di sini kita menghapus apple. Kalau kita mau menghapus pisang misalkan atau cherry ya, indeks 2. Nah, oke, pisangnya apple dan banana gitu. Oke, terus apa lagi nih? Clear the list. Oke, the clear method empties the list. Oke, kita juga bisa nih ngilangin semuanya gitu ya. But it has no content. Jadi listnya masih ada. The list is still remain gitu ya. But it has no content gitu. Maksudnya gimana? Nah, kayak gini. Jadi empty list aja gitu ya. Yang awalnya ada, kalau di clear kosong gitu. Jadi list kosong. Listnya masih ada gitu ya. Variable di listnya masih ada, tapi nggak ada itemnya. Oke, sip. Kurang lebih itu, teman-teman, untuk garis besar ya terkait list. Sebenarnya di sini masih ada section-section tambahannya. Feel free kalau misalkan teman-teman mau melanjutkan secara mandiri ya, gitu. Spesifik untuk loop list gitu ya, itu nanti sebenarnya ada chapternya khusus gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau, saran saya silakan untuk nge-encourage ya, belajar mandiri, silakan dilihat dan try it yourself untuk teman-teman supaya lebih memahami konsep dari pembahasan. Gitu. Oke, untuk video kali ini, agar tidak terlampau panjang, saya cukupkan dulu sampai di list ya, teman-teman. Nanti di selanjutnya kita akan melanjutkan ke tipe data selanjutnya, yakni tuples. Oke, semoga video pembelajaran ini bermanfaat, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.